Bisikan di dalam lemari. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras, menampar jendela kamar kecil milik Rania. Gadis berusia 8 tahun itu menarik selimutnya hingga ke dagu, sementara matanya terpaku pada lemari tua di sudut ruangan. Jadi, lemari itu sudah ada sejak sebelum keluarganya pindah ke rumah ini. Ibu Rania berkata bahwa lemari itu adalah peninggalan dari pemilik yang lama, dan mereka memutuskan untuk tidak membuangnya. Ya, karena ukurannya yang terlalu besar dan kokoh. Tetapi Rania tidak pernah menyukai lemari itu, bukan karena bentuknya yang kuno, dengan ukiran yang menyerupai wajah-wajah manusia, melainkan karena dia setiap malam selalu mendengar sesuatu dari dalam lemari itu. Sebuah bisikan halus, seakan ada seseorang yang berbicara dengan suara yang terlalu lirih untuk dipahami. Dan malam ini, bisikan itu terdengar lagi. Rania, Rania. Suara itu begitu lirih dan bergetar, seperti angin yang berdesir di antara celah-celah pintu kayu. Rania pun menahan napas, dan jantungnya berdegup lebih kencang, tidak seperti biasanya. Kemudian ia menoleh ke arah lemari, menatap celah-celah kecil di antara pintunya yang sedikit terbuka. Kegelapan yang pekat mengintip dari dalam, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari sana. Tutup mata, jangan lihat. Rania merapatkan selimutnya lebih erat. Ia ingin berteriak memanggil ibunya, tetapi tenggorokannya terasa sangat kering. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa jika nanti ia bergerak, maka apapun yang berada di dalam lemari itu akan menyadarinya. Hujan semakin deras, petir menyambar, menerangi ruangan dengan kilatan cahaya sesaat. Dalam sekelebat, Rania melihat sesuatu di dalam celah lemari itu. Mata. Ya, sepasang mata. Sepasang mata yang pucat yang menatapnya tanpa berkedip. Ia terkesiap dan segera menarik selimutnya ke atas kepala. Tangannya bergetar, tubuhnya mengejang, terasa kaku. Ia tidak berani bergerak, tidak berani bernapas, terlalu keras. Karena ia yakin, kalau itu semua ia lakukan, pasti apapun yang ada di dalam lemari itu akan menyadarinya. Dan bisikan itu pun kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Aku lapar. Saat itu jantung Rania seperti berhenti berdetak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia memejamkan mata, berharap suara itu akan hilang. Akan tetapi, suara itu justru semakin dekat dan semakin jelas. Buka lemari, aku ingin keluar. Rania pun menggigit bibirnya. Ia berusaha menahan tangisnya. Ia ingin lari dari kamar ini, tapi kakinya terasa sangat kaku, dan badannya pun hanya bisa terdiam. Dan tiba-tiba, pintu lemari itu pun bergerak. Ceklek. Celahnya semakin terbuka. Ternyata ada sesuatu yang merangkak keluar. Tangannya pucat, panjang, dengan jari-jari kurus yang mencengkeram lantai kayu. Kukunya panjang dan menguning, seakan tidak pernah dipotong selama bertahun-tahun. Di situ Rania tidak bisa menahan diri lagi. Ia berteriak sekeras mungkin. Hingga akhirnya pintu kamar pun terbuka dengan cepat. Ibu Rania masuk dengan wajah yang begitu panik. Ia berjalan cepat sembari menyalakan lampu kamar. Rania, ada apa nak? Ujar ibu Rania sambil memeluk anaknya. Rania menatap ke arah lemari dengan mata ketakutan. Namun, lemari itu tertutup rapat, seperti tidak pernah terbuka sedikit pun.
Di 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 dalam lemari, Bu. Ada sesuatu, isaknya sambil menangis. Lalu ibunya pun mendekati lemari itu dengan ragu. Ia berjalan dengan pelan. Jangan berimajinasi yang aneh-aneh, Nak. Ucap Ibu Rania sambil membuka pintunya lebar-lebar. Lemari itu kosong. Hanya ada baju-baju yang tergantung rapi dan beberapa kotak sepatu yang terletak di bagian bawah. Tidak ada tangan yang panjang dan tidak ada pula mata yang menatapnya, seperti apa yang diucapkan oleh Rania. Tidak ada apa-apa, sayang, ucap Ibu Rania dengan lembut. Sudahlah, kamu pasti bermimpi, Nak, ucap Ibu Rania lagi. Rania ingin sekali berkata bahwa ia sedang tidak bermimpi. Ia benar-benar melihat sesuatu yang keluar dari lemari itu. Akan tetapi, melihat ekspresi ibunya yang kelelahan, ia hanya bisa mengangguk dan terdiam. Lalu ibunya pun menutup lemari itu dan mencium kening Rania sebelum mematikan lampu kamar kembali. Sudah ya, tidurlah sayang. Ibu ada di kamar sebelah kalau kamu butuh sesuatu. Rania pun mengangguk, hanya bisa mengangguk, meskipun rasa takutnya belum hilang. Saat ibunya pergi, dan ruangan pun kembali gelap, ia tetap terjaga, matanya terpaku ke arah lemari itu. Dan ia tahu, apapun yang ada di dalam sana, pasti belum pergi, dan masih tetap di sana. Malam itu, ia mendengar suara tawa kecil dari dalam lemari, dan pintunya bergerak sedikit. Besok malam, kita bermain lagi. Keesokan harinya, Rania berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas suara itu di kepalanya. Malam berikutnya, rasa takutnya semakin kuat. Ia meminta ibunya untuk membiarkan lampu kamar tetap menyala. Akan tetapi, ibunya hanya tertawa kecil. Kamu sudah besar, sayang. Tidak ada yang perlu ditakutkan, ucap ibunya sambil mengusap rambut Rania. Saat malam tiba, Rania tidak bisa tidur. Ia terus mengawasi lemari itu dan berharap tidak ada yang bergerak lagi dari dalamnya. Akan tetapi, ketika jarum jam menunjuk ke angka 12, suara itu kembali. Rania. Kali ini suaranya lebih dekat dan lebih jelas. Dan tiba-tiba, pintu lemari berderit. Terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Dalam kegelapan, sesuatu mulai merangkak keluar. Tidak hanya tangannya yang pucat itu, akan tetapi juga sosok kurus dengan rambutnya yang begitu panjang menutupi wajahnya. Rania menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Dan tiba-tiba, aku sudah keluar. Ayo kita bermain. Dan malam itu jeritan Rania menggema di seluruh rumah. Jeritannya membangunkan seluruh penghuni rumah. Ibunya bergegas masuk, diikuti oleh ayahnya juga, yang menyalakan lampu kamar dengan panik. Ada apa, Rania? Tanya ibunya sambil menarik gadis kecil itu ke dalam pelukannya. Rania terisak, dan tubuhnya pun masih gemetar hebat. Ia pun menoleh ke arah lemari. Sosok mengerikan yang tadi merangkak keluar sudah tidak ada lagi. Pintu lemari kembali tertutup seperti semula, rapat, seolah tidak pernah terbuka. Tadi ada sesuatu yang keluar dari lemari, Bu. Aku melihatnya, sungguh aku melihatnya. Dia bicara padaku. Isak Rania pada ibunya. Ayahnya pun langsung melangkah ke depan dan membuka lemari dengan gerakan cepat. Dan tidak ada apa-apa di dalamnya.
Hanya ada pakaian dan kotak-kotak sepatu yang sama seperti sebelumnya. Kamu hanya bermimpi sayang, kata ibunya sambil mengusap kepala Rania. Tidak bu, dia ada di sini. Aku tidak bermimpi. Rania bersikeras sambil menangis. Kemudian ayahnya pun menghela napas panjang. Sudah cukup. Lemari ini sepertinya membuatmu takut. Besok kita buang saja ya. Rania pun mengangguk cepat. Ia ingin lemari itu pergi. Sejak awal, dia memang tidak suka dengan lemari itu. Keesokan harinya, ayahnya meminta beberapa pekerja untuk membawa lemari itu keluar dari rumah. Rania mengawasi dari kejauhan. Saat lemari itu diangkat dan dimasukkan ke dalam truk untuk dibuang, hatinya sedikit lega. Namun saat lemari itu diangkat, sesuatu terjatuh dari bawahnya. Sebuah foto usang dengan pinggiran yang sudah menguning. Dengan rasa ingin tahu, Rania pun mengambilnya. Dan mata ia pun terbelalak saat ia melihat isi foto itu. Seorang gadis kecil yang sedang berdiri di depan lemari yang sama. Ya, lemari yang baru saja dibuang. Gadis itu mirip sekali dengan Rania. Wajahnya, rambutnya, bahkan gaun putih yang dikenakannya tampak seperti miliknya sendiri. Namun, yang paling mengerikan adalah sesuatu di balik gadis itu. Pintu lemari dalam foto sedikit terbuka. Dari celahnya, sepasang mata pucat terlihat menatap langsung ke arah kamera. Dan akhirnya, pada malam itu sebelum tidur, Rania menatap lagi ke sudut kamar yang kosong. Tempat di mana lemari itu dulunya berdiri. Hatinya begitu lega, atau seharusnya emang begitu dari dulu. Namun tiba-tiba, setelah dia terdiam, dan tiba-tiba dia mendengarkan bisikan itu lagi. Iya, suara itu lagi. Aku masih di sini. Jangan khawatir. Kita masih bisa bermain. Oke guys, jadi itu dia ceritanya. Thanks banget buat kalian yang udah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman kalian. Biar mereka sama-sama tahu kalau ada channel Creepy Story di sini. Dan yang paling penting, kalian jangan sampai lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya channel ini semakin berkembang dan semakin semangat lagi untuk memberikan asupan-asupan creepy buat kalian semuanya. Oke deh, sekali lagi makasih banget buat kalian yang udah mampir. See you next story. Wassalamualaikum dan